Langit Jakarta siang itu menggantung kelabu, seolah memahami beban yang tengah dipikul negeri. Di halaman Istana Negara, barisan pasukan pengamanan berdiri lebih rapat dari biasanya. Kamera media nasional dan internasional telah siaga sejak pagi, menanti pengumuman yang dikabarkan akan menentukan arah politik Indonesia. Di dalam ruang konferensi pers, suasana terasa padat oleh ekspektasi. Para menteri duduk tegak dengan raut wajah sulit ditebak. Beberapa staf berbisik pelan, sementara layar besar di belakang podium menampilkan lambang negara yang tampak megah dan dingin sekaligus. Jam dinding berdetak pelan, mengiris keheningan. Ketika Presiden Prabowo melangkah masuk, ruangan seketika sunyi. Langkahnya mantap, sorot matanya tajam namun terkendali. Ia berdiri di belakang podium, membuka map berwarna gelap, lalu mengangkat wajahnya menatap langsung ke arah kamera. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ucapnya dengan suara dalam dan terukur, kita berada di titik yang tidak bisa lagi ditunda. Kalimat pembuka itu langsung menegaskan bahwa ini bukan pernyataan biasa. Ia memaparkan data kerugian negara akibat kasus korupsi besar yang baru saja terungkap. Angkanya fantastis, nilainya mampu membiayai pembangunan sekolah, rumah sakit, dan infrastruktur di berbagai pelosok. Setiap angka yang disebutkan terasa seperti pukulan bagi nurani publik. Presiden kemudian menyinggung RUU perampasan aset yang berbulan-bulan terkatung di parlemen. Baginya, rancangan undang-undang itu bukan sekadar regulasi, melainkan alat untuk memulihkan hak rakyat yang dirampas. Nada suaranya meninggi ketika ia berbicara tentang keadilan yang tertunda. Beberapa kamera menangkap ekspresi para menteri yang terlihat tegang. Ada yang mengatupkan bibir rapat, ada pula yang menunduk mencatat. Mereka tahu bagian paling krusial belum diucapkan. Lalu kalimat itu akhirnya meluncur. Apabila DPR tidak mengesahkan RUU perampasan aset dalam waktu dekat, katanya tegas, maka saya akan mempertimbangkan langkah konstitusional paling keras, termasuk membubarkan DPR. Ruangan terasa seperti kehilangan udara. Wartawan saling berpandangan, sebagian langsung mengetik cepat di gawai mereka. Kalimat tersebut menyebar dalam hitungan detik ke seluruh penjuru negeri. Presiden tidak berhenti di situ. Ia menegaskan bahwa ancaman itu bukan lahir dari ambisi kekuasaan, melainkan dari tanggung jawab moral. Kita tidak boleh membiarkan hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, ujarnya, sorot matanya tak bergeming. Di luar istana, pernyataan itu segera memicu gelombang reaksi. Media sosial dipenuhi perdebatan panas. Ada yang menyebutnya keberanian luar biasa, ada pula yang mengkhawatirkan potensi krisis ketatanegaraan. Sore menjelang ketika Presiden meninggalkan podium. Langkahnya tetap mantap, tetapi semua orang tahu badai politik telah dilepaskan. Hari itu, satu kalimat mengguncang fondasi Senayan, dan Indonesia memasuki babak yang belum pernah dibayangkan sebelumnya. Pernyataan Presiden yang menggelegar dari istana belum genap 24 jam, namun dampaknya telah terasa hingga ke jantung parlemen. Gedung DPR di Senayan mendadak berubah menjadi pusat pusaran tekanan. Pengamanan diperketat, akses tamu dibatasi, dan setiap sudut lorong dipenuhi bisik-bisik yang tak lagi bisa disembunyikan. Sejak pagi, para anggota dewan berdatangan dengan ekspresi berbeda-beda. Ada yang tampak tenang seolah tak terjadi apa-apa, ada pula yang jelas menyimpan kegelisahan. Wartawan menunggu di pintu masuk, mencoba menangkap pernyataan spontan, tetapi sebagian besar memilih irit bicara. Ketua DPR segera menggelar rapat pimpinan darurat. Ruang sidang tertutup itu dipenuhi suara yang saling bertubrukan. Sebagian fraksi menilai ancaman pembubaran sebagai tekanan berlebihan, sementara yang lain menganggapnya sebagai peringatan serius atas lambannya pembahasan RUU. Di meja panjang berlapis kayu gelap, tumpukan dokumen RUU perampasan aset kembali dibuka. Pasal demi pasal dibedah dengan sorotan tajam. Ada yang mempersoalkan mekanisme penyitaan sebelum putusan inkrah, ada yang menyoroti potensi pelanggaran hak asasi. Namun di balik perdebatan normatif, kepentingan politik tak bisa diabaikan. Beberapa partai menyadari bahwa dukungan terhadap RUU bisa memperkuat citra mereka di mata publik. Sebaliknya, menolak berarti berisiko dicap melindungi pelaku korupsi. Sementara itu, layar televisi di ruang-ruang fraksi terus menayangkan ulang pidato Presiden. Kalimat tentang langkah konstitusional paling keras diputar berulang kali, menjadi gema yang tak henti menghantui. Di luar kompleks parlemen, ratusan mahasiswa mulai berkumpul.
Mereka membawa poster dan pengeras suara, menyuarakan tuntutan agar DPR segera mengambil sikap. Aparat keamanan berjaga dengan formasi rapi, berusaha menjaga situasi tetap terkendali. Tekanan bukan hanya datang dari jalanan. Media sosial dipenuhi analisis pakar hukum tata negara. Sebagian menyebut pembubaran parlemen bukan perkara sederhana, sebagian lagi menilai presiden sedang memainkan kartu politik paling berani dalam sejarah reformasi. Menjelang siang, sebuah rapat fraksi besar berlangsung panas. Seorang anggota senior berdiri dan menyatakan bahwa penundaan lebih lanjut hanya akan memperburuk posisi DPR. Pernyataan itu memicu perdebatan sengit yang hampir tak terkendali. Di sisi lain gedung, kelompok anggota muda justru melihat momentum ini sebagai peluang pembaruan. Mereka mendorong percepatan pembahasan, bahkan bersedia merevisi beberapa pasal kontroversial demi mencapai kesepakatan. Ketika matahari mulai condong ke barat, keputusan final belum juga tercapai. Namun satu hal menjadi jelas, ultimatum dari istana telah memecah kebekuan. Tak ada lagi ruang untuk menunda tanpa konsekuensi. Malam itu, lampu-lampu di gedung DPR tetap menyala lebih lama dari biasanya. Di antara dinding-dinding tinggi Senayan, nasib RUU dan masa depan hubungan eksekutif-legislatif sedang ditentukan, dan tak seorang pun benar-benar tahu bagaimana akhir dari pertarungan ini. Lampu-lampu di gedung DPR yang tetap menyala hingga tengah malam menjadi simbol bahwa krisis belum menemukan titik temu. Namun di luar Senayan, denyut peristiwa justru semakin kencang. Pagi berikutnya, halaman kampus-kampus besar di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Makassar dipenuhi mahasiswa yang berkumpul membawa tuntutan yang sama, jangan tunda keadilan. Di Universitas Negeri Jakarta, seorang orator berdiri di atas mobil komando. Suaranya lantang menembus udara panas. Ia berbicara tentang miliaran rupiah yang raib, tentang fasilitas publik yang tak pernah terbangun karena ulah segelintir orang. Setiap kalimatnya disambut tepuk tangan dan pekikan setuju. Aksi serupa bermunculan di kota lain. Spanduk bertuliskan, kembalikan hak rakyat, dan, sahkan sekarang, terbentang di jalan-jalan protokol. Media menayangkan siaran langsung, memperlihatkan lautan massa yang terus bertambah dari jam ke jam. Namun dukungan tidak sepenuhnya bulat. Di beberapa sudut ibu kota, kelompok diskusi hukum menggelar forum terbuka. Mereka mempertanyakan potensi penyalahgunaan kewenangan bila aturan itu diterapkan tanpa pengawasan ketat. Perdebatan berlangsung tajam, tetapi tetap dalam bingkai argumentasi. Di dunia maya, pertempuran opini jauh lebih sengit. Tagar yang mendukung pengesahan RUU bersaing dengan tagar yang menyerukan kehati-hatian. Influencer, akademisi, hingga mantan pejabat ikut menyampaikan pandangan masing-masing. Sementara itu, di istana, Presiden mengikuti perkembangan melalui laporan berkala. Peta sebaran aksi dan analisis sentimen publik ditampilkan di layar besar ruang situasi. Lingkar dalamnya menyadari bahwa dukungan rakyat adalah energi sekaligus risiko. Seorang penasihat senior mengingatkan bahwa tekanan massa bisa berubah arah bila tak dikelola dengan bijak. Presiden hanya mengangguk, wajahnya tetap sulit dibaca. Baginya, persoalan ini lebih besar dari sekadar popularitas. Di Senayan, sebagian anggota dewan mulai merasakan getaran di daerah pemilihan mereka. Telepon dari konstituen berdatangan, menanyakan posisi politik masing-masing wakil. Tak sedikit yang menyatakan kekecewaan bila pembahasan kembali molor. Menjelang sore, perwakilan mahasiswa mencoba mengirim surat terbuka kepada pimpinan DPR. Isinya tegas namun tertata, mendesak percepatan sidang paripurna. Surat itu segera menjadi berita utama di berbagai portal daring. Ketegangan kian terasa ketika rumor beredar bahwa beberapa fraksi tengah mempertimbangkan perubahan sikap. Kabar itu memicu spekulasi luas, membuat peta kekuatan di parlemen semakin sulit ditebak. Malam kembali turun, tetapi gelombang dukungan tak surut. Di berbagai kota, lilin-lilin dinyalakan sebagai simbol harapan akan perubahan. Nyala kecil itu terlihat sederhana, namun menyimpan pesan kuat tentang keinginan masyarakat terhadap keadilan. Di tengah arus yang makin deras, satu hal menjadi nyata, isu RUU perampasan aset telah melampaui dinding parlemen. Ia menjelma menjadi gerakan moral yang menuntut keputusan. Dan di antara sorak-sorai serta kekhawatiran, bangsa ini bergerak menuju titik yang tak mungkin lagi dihindari. Gelombang dukungan yang membesar membuat suhu politik meningkat drastis. Di tengah sorotan publik dan tekanan jalanan,
sebuah undangan resmi meluncur dari istana kepada pimpinan DPR. Waktunya tidak biasa, pukul 22 malam. Pesannya singkat, namun syarat makna. Malam itu, halaman istana tampak lebih sunyi dari biasanya. Kendaraan berpelat dinas memasuki gerbang satu persatu tanpa iring-iringan mencolok. Para pimpinan parlemen turun dengan raut serius, menyadari bahwa pertemuan ini bukan sekadar basa-basi kenegaraan. Di ruang pertemuan yang tertutup rapat, Presiden telah menunggu. Meja oval panjang memisahkan dua kutub kekuasaan yang selama ini berjalan berdampingan namun kini berada dalam ketegangan. Tak ada kamera, tak ada mikrofon, hanya percakapan yang akan menentukan arah bangsa. Presiden membuka pembicaraan dengan nada tenang. Ia tidak lagi mengulang ancaman di depan publik, melainkan menyampaikan pandangannya secara langsung. Baginya, RUU perampasan aset adalah jawaban atas kegelisahan rakyat yang sudah terlalu lama menanti keadilan. Salah satu pimpinan DPR menanggapi dengan hati-hati. Ia menjelaskan kekhawatiran sebagian fraksi terkait pasal-pasal yang dianggap berpotensi multitafsir. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak individu. Dialog berlangsung intens. Beberapa kali suasana memanas, tetapi tetap terkendali. Argumen saling bertukar, data dan pandangan hukum menjadi amunisi utama. Tidak ada yang ingin terlihat lemah, namun semua paham risiko kebuntuan. Di tengah pembicaraan, Presiden menggeser sebuah dokumen ke tengah meja. Itu adalah laporan rinci tentang aset yang diduga hasil tindak pidana, lengkap dengan nilai fantastisnya. Ini bukan angka di atas kertas, katanya pelan, ini masa depan yang tertunda. Keheningan menyelimuti ruangan. Beberapa peserta rapat menunduk, membaca cepat lembaran tersebut. Beban moral terasa semakin berat ketika angka-angka itu diterjemahkan sebagai sekolah yang tak dibangun dan rumah sakit yang tak berdiri. Menjelang tengah malam, Presiden akhirnya menyampaikan batas waktu yang jelas. Ia memberi tenggat 1 minggu untuk keputusan final. Tanpa nada tinggi, ia menegaskan bahwa langkah berikutnya akan diambil sesuai konstitusi bila tak ada kepastian. Pimpinan DPR saling berpandangan. Mereka menyadari bahwa ini bukan sekadar tekanan politik, melainkan ujian legitimasi. Keluar dari istana, wajah-wajah mereka tampak lebih tegang dibanding saat datang. Kabar tentang pertemuan itu segera bocor ke media. Meski isi detailnya tak terungkap, publik tahu bahwa negosiasi tingkat tinggi telah terjadi. Spekulasi bermunculan, memperkirakan kemungkinan kompromi atau justru konfrontasi terbuka. Sementara jarum jam melewati pukul 1 dini hari, lampu di beberapa ruang kerja Senayan kembali menyala. Tenggat waktu telah ditetapkan. Kini, hitungan mundur benar-benar dimulai, dan tak seorang pun bisa memastikan apakah pekan mendatang akan menghadirkan kesepakatan atau mengguncang fondasi demokrasi. Sejak tenggat diumumkan secara tak langsung melalui bocoran pertemuan tengah malam, atmosfer di Senayan berubah drastis. Jika sebelumnya perdebatan berlangsung dalam ruang tertutup, kini tekanan terasa hingga ke meja kerja masing-masing anggota. Waktu yang tersisa tak lagi panjang, dan setiap keputusan membawa konsekuensi politik yang nyata. Di ruang rapat salah satu fraksi besar, diskusi berlangsung alot. Ketua fraksi memaparkan dua pilihan yang sama-sama berisiko, mendukung pengesahan dengan sejumlah revisi, atau tetap menahan pembahasan dan menghadapi badai opini publik. Tak ada yang benar-benar nyaman dengan kedua opsi tersebut. Beberapa anggota senior menyuarakan kehati-hatian. Mereka mengingatkan tentang preseden hukum dan potensi gugatan di Mahkamah Konstitusi bila pasal-pasal dianggap terlalu agresif. Nada mereka tenang, namun syarat peringatan. Sebaliknya, kelompok yang lebih muda menilai momen ini sebagai titik balik sejarah. Mereka berargumen bahwa publik sudah terlalu lama melihat tarik ulur tanpa hasil. Jika kita terus ragu, kita akan kehilangan kepercayaan, ujar salah satu di antaranya, suaranya bergetar oleh keyakinan. Perbedaan pandangan itu perlahan menjelma menjadi retakan. Beberapa anggota mulai menyampaikan sikap pribadi melalui wawancara media, meski belum ada keputusan resmi fraksi. Pertanyaan-pertanyaan itu memicu spekulasi bahwa soliditas partai sedang diuji. Di sisi lain gedung, lobi politik berjalan lebih intens dari biasanya. Pertemuan informal di kafe sekitar Senayan berlangsung hingga larut. Kopi demi kopi dipesan, sementara peta dukungan dihitung ulang dengan cermat. Telepon dari daerah pemilihan terus berdatangan. Tokoh masyarakat,
relawan, bahkan keluarga ikut menyampaikan pandangan. Tekanan moral bercampur dengan kalkulasi elektoral, menciptakan dilema yang tak mudah diurai. Sementara itu, di istana, tim presiden memantau dinamika tersebut. Laporan intelijen politik menunjukkan adanya kemungkinan pergeseran suara. Meski demikian, tak ada jaminan bahwa angka akhir akan mencukupi untuk meloloskan RUU. Di ruang kerja pribadinya, Presiden membaca ringkasan perkembangan fraksi satu per satu. Wajahnya tetap tenang, namun pikirannya bergerak cepat. Ia tahu bahwa keputusan akhir bukan hanya soal regulasi, melainkan tentang arah kepemimpinan yang ingin ia wariskan. Menjelang akhir pekan, rumor mengenai adanya anggota yang siap membelot semakin kencang. Beberapa nama mulai disebut-sebut dalam diskusi internal. Situasi ini membuat pimpinan partai bekerja ekstra menjaga barisan agar tidak pecah terbuka. Di luar gedung parlemen, mahasiswa kembali menggelar aksi dengan jumlah lebih besar. Mereka menyanyikan lagu perjuangan dan membentangkan spanduk yang menegaskan dukungan terhadap percepatan pengesahan. Suasana tetap terkendali, tetapi tekanannya terasa jelas. Ketika malam kembali turun, satu hal menjadi semakin terang, keputusan tidak lagi sekadar persoalan prosedur. Ia telah berubah menjadi ujian keberanian politik. Retakan yang muncul bisa saja menyatukan kembali dalam kompromi, atau justru melebar menjadi perpecahan yang tak terhindarkan. Dan waktu terus berjalan menuju hari penentuan. Hitungan mundur yang sebelumnya terasa panjang kini berubah menjadi langkah-langkah cepat yang tak terhindarkan. Jadwal sidang paripurna akhirnya diumumkan secara resmi. Hari itu ditetapkan sebagai momen pengambilan keputusan atas RUU perampasan aset, sebuah agenda yang telah memicu gejolak nasional selama berminggu-minggu. Sejak pagi buta, kawasan Senayan telah dipenuhi aparat keamanan. Barikade dipasang di beberapa titik strategis, sementara kendaraan taktis bersiaga tanpa sirene. Pemerintah tak ingin mengambil risiko sekecil apapun terhadap stabilitas. Di luar pagar kompleks parlemen, ribuan warga mulai berdatangan. Mahasiswa, aktivis, hingga masyarakat umum berdiri berdampingan. Ada yang membawa bendera merah putih, ada pula yang mengangkat poster berisi tuntutan tegas agar wakil rakyat tidak lagi menunda keputusan. Di dalam gedung, suasana jauh lebih tegang. Para anggota DPR memasuki ruang sidang dengan langkah berat. Wajah-wajah yang biasanya santai kini terlihat serius, seakan menyadari bahwa sejarah sedang menunggu di depan pintu. Ruang paripurna dipenuhi bisik pelan dan tatapan yang saling mengukur. Kursi-kursi tersusun rapi, mikrofon telah diuji, dan layar elektronik besar menampilkan agenda tunggal hari itu. Tak ada pembahasan lain, tak ada distraksi. Ketua DPR membuka sidang dengan suara formal, namun getaran kecil tak bisa sepenuhnya disembunyikan. Ia menegaskan bahwa keputusan akan diambil melalui mekanisme voting terbuka setelah penyampaian pandangan akhir fraksi. Satu persatu perwakilan partai maju ke podium. Ada yang menyatakan dukungan penuh dengan alasan moral dan kebutuhan mendesak memberantas kejahatan luar biasa. Ada pula yang tetap menyoroti perlunya pengawasan ketat agar aturan tersebut tidak disalahgunakan. Di sela-sela pidato, kamera televisi nasional menyorot ekspresi anggota yang duduk diam. Beberapa menatap meja, sebagian lagi menatap layar, seolah menghitung kemungkinan akhir di dalam benak masing-masing. Di istana, Presiden mengikuti jalannya sidang melalui siaran langsung di ruang situasi. Tidak banyak yang ia ucapkan. Hanya sesekali ia bertanya tentang proyeksi suara berdasarkan pernyataan fraksi yang telah disampaikan. Ketika seluruh pandangan selesai dibacakan, ketua sidang mengumumkan bahwa proses pemungutan suara akan dimulai. Suasana mendadak hening, bahkan suara pendingin ruangan terasa lebih keras dari biasanya. Layar elektronik menampilkan sistem voting yang siap diaktifkan. Setiap anggota diminta menekan pilihan sesuai sikap politiknya. Dalam hitungan detik, angka-angka mulai muncul dan berubah cepat. Di luar gedung, massa menahan napas, menatap layar besar yang menyiarkan hasil secara langsung. Detik-detik itu terasa melambat, seakan waktu enggan bergerak. Negeri ini berada di ambang keputusan, dan tak ada lagi ruang untuk kembali ke belakang. Angka-angka di layar raksasa terus bergerak, naik perlahan namun pasti. Setiap tambahan satu suara terasa seperti getaran kecil yang menjalar ke seluruh ruangan. Beberapa anggota menggenggam tangan mereka sendiri di bawah meja, menunggu hasil akhir dengan napas tertahan. Ketua sidang menatap monitor di depannya,
memastikan sistem berjalan tanpa gangguan. Suasana di ruang paripurna begitu hening hingga bunyi kursi yang bergeser terdengar jelas. Di luar gedung, sorak-sorai massa sesekali pecah ketika angka dukungan terlihat unggul tipis. Hasil sementara menunjukkan selisih yang sangat rapat. Perbedaan hanya beberapa suara, cukup untuk membuat jantung siapapun berdegup lebih kencang. Para pimpinan fraksi saling melirik, mencoba membaca arah yang mungkin berubah. Di detik terakhir, di istana, Presiden berdiri dari kursinya. Ia berjalan perlahan mendekati layar besar di ruang situasi. Para penasihat tak berani bersuara. Mereka tahu momen ini bukan hanya tentang regulasi, melainkan tentang legitimasi kepemimpinan. Kembali di Senayan, sistem voting mengunci pilihan. Angka final muncul dan berhenti bergerak. Ruangan seolah kehilangan gravitasi selama beberapa detik sebelum Ketua DPR berdiri untuk membacakan hasil resmi. Dengan ini, ucapnya mantap, rancangan undang-undang perampasan aset dinyatakan disahkan. Suara palu diketuk 3 kali. Dentingnya menggema kuat, menandai akhir dari ketegangan panjang yang membelit parlemen. Sebagian anggota berdiri dan bertepuk tangan, sementara yang lain hanya terdiam dengan wajah campuran antara lega dan kecewa. Di luar kompleks, massa yang menyaksikan siaran langsung meledak dalam sorak kegembiraan. Bendera dikibarkan, pelukan terjadi di antara orang-orang yang sebelumnya hanya saling mengenal lewat satu tujuan bersama. Namun di sudut lain, kelompok yang sejak awal mengkhawatirkan dampak aturan itu memilih pulang dengan langkah sunyi. Presiden menarik napas panjang ketika hasil resmi diterima. Ia tak menunjukkan euforia berlebihan. Sebaliknya, ia menyampaikan pesan singkat kepada publik malam itu, menekankan bahwa pengesahan hanyalah awal dari kerja panjang memastikan pelaksanaannya adil dan transparan. Di dalam DPR, beberapa anggota yang sebelumnya menolak mendekati rekan-rekan mereka untuk berbincang. Ketegangan perlahan mencair, digantikan kesadaran bahwa perbedaan sikap adalah bagian dari dinamika demokrasi. Meski RUU telah menjadi undang-undang, tantangan baru segera menanti. Penyusunan aturan turunan, pengawasan pelaksanaan, hingga potensi uji materi di Mahkamah Konstitusi mulai dibicarakan sebagai bab berikutnya dari perjalanan ini. Malam itu, Jakarta terasa berbeda. Bukan karena lampu yang lebih terang atau jalan yang lebih ramai, melainkan karena satu keputusan besar telah diambil. Palu telah diketuk, arah telah ditentukan, dan bangsa ini melangkah ke fase baru dengan harapan sekaligus kewaspadaan.